Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wasyarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu ada'u dzalika ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlas. Wa yakunu dan ada jami'i zalika apa pelaksanaan semua itu yakni salat, zakat, haji dan puasa ma'al ikhlasi adalah dengan keikhlasan, disertai ikhlas. Ikhlas artinya diajlim tisali amri syari'i, demi menaati perintah syara. Melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji semata-mata demi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. La li khaufin minan nasi, bukan karena takut kepada manusia, wala li haya'in minhu, bukan karena malu kepada mereka. Bukan karena takut dan bukan karena malu kepada manusia. Wa tasdiqih, di samping harus ikhlas juga dengan tasdik, mempercayai. Ay qabulil qalbi lidzalika, artinya menerimanya hati kepada hal itu. Hati nerima, yakin dak kepada salat, zakat, puasa dan haji. Wan syirahihi, dan terbukanya hati bihi dengan zalika. Faman lam yakun mukhlisan, maka barang siapa yang tidak ada dia itu ikhlas, barang siapa yang tidak ikhlas fi ada idzalika, di dalam melaksanakan hal itu, bahwa munafikun, maka dia adalah munafik. Melaksanakan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa, menunaikan haji, kalau tidak ikhlas dia sesungguhnya adalah munafik. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha luhina fis samawati wal ardi. Man tazayyana, barang siapa berhias dan bi amalil akhirati, dengan melakukan akhirat, dengan amal akhirat. Barang siapa yang secara zahir berhias dengan amal akhirat, wa huwa la yuriduha, padahal dia tidak berkehendak kepada akhirat, wala yatlubuha, dan tidak mencari kepada akhirat, du'ila fis samawati wal ardi, maka dia dilaknat di langit dan di bumi. Melakukan amal akhirat semata-mata format, kemasan, padahal sesungguhnya tidak memburu akhirat, maka dia dilaknat bukan hanya di bumi tapi juga di langit. Kenapa dilaknat? Likaunihi alhara khilafa ma abtana. Likaunihi, karena adanya dia alhara menampakkan
khilafama kepada kebalikan apa abtonah yang ia sembunyikan. Apa yang ia tampakkan berbeda dengan apa yang ia sembunyikan di dalam hati. Yang ia sembunyikan di dalam hati min talabid dunya bi a'malil akhirati, berupa mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Amal akhirat dijadikan alat untuk mencari kekayaan dunia. Afadahu Ibnu Hajar, memberikan pengertian kepada hal itu siapa Ibnu Hajar fi Zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir. Yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ara an-nasa fawqa ma indahu minal khasyati lillahi fahuwa munafiqun. Man ara, barang siapa memperlihatkan an-nasa, kepada manusia, memperlihatkan fawqa ma indahu, di atas apa yang ia miliki, di atas sesuatu yang ada pada dirinya, minal khasyati, berupa ketakwaan lillahi, kepada Allah, bahwa munafikun, dia itu adalah munafik. Memperlihatkan ketakwaan lebih daripada yang sesungguhnya, dia itu munafik. Misalnya sesungguhnya ketakwaannya dia itu nilainya adalah 5, tapi yang diperlihatkan nilainya 10, dia munafik. Sehingga masyarakat melihat dia sebagai orang yang takwa, padahal sesungguhnya tidak. Ainifakun amalian, yakni kemunafikan praktis, kemunafikan yang terlihat dan tampak. Ibnu Dajjar an Abi Dzarrin, itu disampaikan oleh Ibnu Dajjar dari Abu Dzarrin. Kaza fil Jami' as-Shaghir, demikianlah di dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Faman lam yakun musaddiqan biqalbihi, maka barang siapa yang tidak mempercayai dengan hatinya, bi an jahada biqalbihi, dengan ingkar dengan hatinya, bahwa kafirun, maka sesungguhnya dia adalah kafir. Salat, zakat, puasa, haji, tapi sesungguhnya hatinya tak yakin, dia itu kafir, bukan hanya munafik. Jadi syaratnya yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah tasdik. Wa hukiya anna Haruna ar-Rasyida, dan diceritakan bahwa sesungguhnya Harun ar-Rasyid, seorang khalifah Bani Abbas, arada an yatufa wahdahu, dia ingin tawaf sendirian. Arada an yatufa wahdahu, hendak melakukan tawaf sendirian. Wa mana an-nasa minat tawafi, dan melarang manusia dari tawaf, ingin tawaf hanya sendirian dan menghalang-halangi orang lain melakukan tawaf. Maklum dia itu adalah penguasa, seorang khalifah besar, terus atau bekatibi. Fasabaqahu a'rabiyun, lalu mendahului kepada Harun ar-Rasyid, mendahului a'rabiyun, siapa seorang Arabi, orang Badui katanya, orang Arab pedesaan, maunya mau tawaf sendirian, tapi kedahuluan seorang Arabi. Faqala lahu hajibu Haruna, maka berkata kepada si Arabi, siapa pengiringnya Harun, wa huwa adabun hajib, alladzi adalah orang
yahjubu an-nasa yang menghalangi manusia anil dukhuli anil khalifati masuk kepada khalifah. Hajib ini artinya penjaga pintu. Dengan adanya hajib tidak sembarang orang bisa bertamu kepada khalifah. Si Arabi itu dihalang-halangi. So, hajib tersebut mengatakan kepada Arabi, la tatuf, janganlah kamu tawaf. Hatta yatufa amirul mu'minina, sehingga tawaf siapa amirul mu'minin, yakni Harun ar-Rasyid. Kamu jangan tawaf sebelum Harun ar-Rasyid itu melakukan tawaf. Deki marena Harun ar-Rasyid selesai tawaf baru kamu tawaf. Faqalah, maka berkata Arabi itu, innallaha qad sawa bainal imami war ra'iyati fi hadzal maqali. Mungkin maqam ini kecil. Sesungguhnya Allah itu menyamaratakan antara pemimpin dan rakyat dalam posisi ini. Allah Ta'ala itu menyamaratakan, tidak membeda-bedakan antara pemimpin dan rakyat dalam posisi seperti ini. Faqala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, berarti alim dia Arabi ketika sawa'anil aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuzikhu min azabin alim. Ayat ini yang dibaca oleh si Arabi. Sawa'an menjadikan sama, sawa'an sama. Al-aqifu orang yang datang dari al-aqifu orang yang al-aqifu orang yang mukim di Mekah, penduduk Mekah. Al-aqifu yakni al-mukimu, sama fihi di dalam Baitullah, antara aqif wal bad dan orang yang datang dari luar. Tidak ada perbedaan dalam soal tawaf. Dalam soal tawaf di Baitullah antara aqif dan badi, antara penduduk Mekah dan orang yang datang dari mancanegara. Wa man yurid fihi, barang siapa menghendaki fihi di dalam Baitullah bi ilhadin, dengan menyimpang, dengan melakukan penyimpangan, bi zulmin, dengan melakukan kezaliman, nuzikhu, maka kami mencicipkan kepadanya min azabil alimin, dari siksa yang pedih. Intinya manusia sama rata dalam soal tawaf di Baitullah. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat. Ini yang disampaikan oleh Arabi kepada pengiringnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Falamma sami'ahu Harun, maka setelah mendengar kepada ucapan itu, ucapannya Arabi, Harun, siapa Harun ar-Rasyid, mana'a hajibahu, mencegah siapa Harun hajibahu, kepada pengiringnya atau penjaganya, anhu, daripada Arabi. Setelah Harun ar-Rasyid mendengar apa yang disampaikan oleh Arab Badui tadi, maka malah Harun ar-Rasyid mencegah pengiringnya, menghalang-halangi Arabi. Summa ja'a ilal hajaril aswadi liyastalimahu. Kemudian datang siapa Harun, datang ke Hajar Aswad, liyastalimahu, untuk istilam kepada Hajar Aswad, memberikan isyarah. Fasabaqahu, maka mendahului kepada Harun al-Arabiyu, siapa Arabi, ilaihi, kepada Hajar Aswad.
Ketika Harun ar-Rasyid mau ya mencium Hajar Aswad, malah didahului oleh Arabi itu. Summa ja'a ilal hijri, kemudian datang siapa Harun ilal hijri, ke hijri Ismail, dia salia untuk melakukan salat di hijri Ismail. Fasabaqahu, maka mendahului kepada Harun al-Arabiyu, siapa Arabi, ilaihi, ke hijir. Fasalla, maka salat siapa Arabi fihi, di dalam hijir Ismail, selalu didahului. Tawaf mendahului, mencium Hajar Aswad mendahului, salat di hijir Ismail juga mendahului. Falamma farawa Harunu min salatihi, maka setelah selesai siapa Harun ar-Rasyid min salatihi, dari salatnya, amarah, memerintahkan siapa Harun hajibahu, kepada pengiringnya, an ya'tiyah, agar supaya datang hajib hu, kepada Harun, datang bihadzal Arabi, dengan membawa si Arabi ini. Setelah Harun ar-Rasyid selesai melakukan sholat di hijr Ismail, ia memerintahkan kepada pengiringnya agar supaya ia datang dengan membawa Arabi itu. Coba itu orang itu bawa ke sini. Wadhaba, maka pergi siapa hajib ilaihi, kepada Arabi. Waqalah, dan berkata siapa hajib lahu, kepada Arabi, ajib Amirul Mukminin, hendaklah kamu mendatangi Amirul Mukminin, memenuhi panggilan Amirul Mukminin. Kamu harus memenuhi panggilan Amirul Mukminin, yakni Harun ar-Rasyid. Faqalah, maka berkata siapa Arabi, mali ilaihi min hajatin, saya tak punya kebutuhan kepada Harun. Kau udah tak ada parlo ni. Ma, tidak ada, li, ialah bagiku, ilaihi, kepada Harun, kepada Amirul Mukminin, min hajatin, adapun sebuah kebutuhan. Saya sama sekali tidak punya keperluan kepada Amirul Mukminin. Ingka nalahu hajatun, jikalau ada, ialah bagi Amirul Mukminin hajatun, adapun keperluan, fahuwa, maka adapun dia, ahakku bil qiyami, adalah lebih berhak untuk berdiri, minni, daripadaku, wasai, dan berjalan, ilaiyah, kepadaku. Kalau memang dia Amirul Mukminin memerlukan kebutuhan, maka dia yang seharusnya datang ke saya. Luar biasa dia. Bengal ke presiden juga. Faja'ahu Harun, maka datang kepada Arabi siapa Harun. Harun pun datang kepada Arabi. Ngalah nih kan. Ngalah. Wasallama alaihi, dan warok salam siapa Harun alaihi, atas Arabi. Faraddah, maka menjawab Arabi alaihi, atas Harun, assalama, akan salam. Maka si Arabi itu pun menjawab salamnya Harun ar-Rasyid. Faqala Harun, maka berkata siapa Harun, ya akhal Arabi, wahai si orang Arab. Makna nasibi, ya akhal Arabi, wahai saudaranya orang-orang Arab.
Si Arabi ini kan orang Arab tapi penduduk Arab Arabi, orang Arab Bedui. Adili suhuna bi Amerika, saya duduk di sini atas perintahmu. Adili suhuna bi Amerika, saya duduk di sini atas perintahmu karena kamu sebagai penduduk asli Arab. Faqalah, maka berkata siapa Arabi, laisal baitu baiti. Baitullah ini bukan rumahku. Laisa al baitu baiti, tidak ada baitullah adalah rumahku. Baitullah ini bukan rumahku. Walal haramu harami, dan tidak ada tanah haram ini adalah tanah haramku. Ini bukan milik saya dan bukan hak saya. Wa kulluna fihi sawaun, kita semua fihi di dalam bait dan tanah haram adalah sama. Kita semua, apakah penduduk asli atau orang yang datang dari mancanegara, sama haknya terhadap tanah haram. Fa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansharif. Kalau Anda mau silakan duduk, kalau kamu mau silakan pergi. Sampai makin kasokana sambian. Kalau mau duduk di sini silakan. Kalau mau pergi ya silakan. Wa in syi'ta fajlis wa in syi'ta fansharif. Fajalasa, maka duduklah siapa Harun ar-Rasyid pun duduk di situ. Waqalah, dan berkata siapa Harun, ya A'rabi, wahai si A'rabi, uridu an as'alaka an fardin. Saya ingin bertanya kepadamu tentang satu fardu. Satu perkara fardu. Uridu an as'alaka an fardin. Saya ingin bertanya kepadamu tentang satu fardu yang difardukan oleh Allah. Fa in anta kum tabihi. Jikalau engkau melaksanakan dengan satu fardu itu, fa anta bi ghairihi aqwamu, maka adapun engkau dengan selain fardu itu bisa lebih melaksanakan. Fa in anta kum tabihi, jikalau kamu melaksanakan fardu itu, fa anta bi ghairihi aqwamu, maka kamu akan lebih bisa melaksanakan dengan selain fardu itu. Saya ingin bertanya kepadamu wahai A'rabi tentang satu perkara fardu. Kalau kamu bisa melaksanakan fardu itu, kamu akan bisa melaksanakan dengan fardu yang lain. Wa in ajazta anhu, jikalau kamu tak mampu anhu dari fardu, fa anta, maka adapun kamu bighairihi dengan selain fardu itu, ajazu adalah lebih tidak mampu. Kalau kamu tidak mampu melaksanakan fardu itu, maka kamu akan lebih tak mampu melaksanakan fardu yang lain. Faqalah, maka berkata A'rabi, su'aluka hadza su'alu ta'allumin aw su'alu ta'annutin. Su'aluka hadza, pertanyaanmu ini, su'alu ta'allumin, apakah pertanyaan ingin belajar, aw su'alu ta'annutin, atau pertanyaan keras kepala, katakanlah ngetes. Kamu bertanya ini apakah ingin belajar atau semata-mata ngetes. Mereka katanya A'rabi. Faqalah, maka berkata siapa Harun, bal su'alu ta'allumin. Pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk belajar, ingin tahu. Saya bertanya karena ingin tahu. Berarti aku berarti.
Faqala maka berkata siapa A'rabi, kum fajlis julu sasaili minal mas'udi. Kum kalau begitu berdirilah kamu. Fajlis maka duduklah kamu. Julu sasaili seperti duduknya orang yang bertanya. Minal mas'udi dari orang yang ditanya. Duduklah kamu dengan posisinya orang yang bertanya di hadapan orang yang ditanya. Berarti bagaimana duduknya murid di hadapan gurunya. Anda pertanyaannya kan ingin tahu. Berarti Anda benar-benar ingin bertanya posisinya. Posisikanlah Anda sebagai posisi orang yang bertanya di hadapan orang yang ditanya. Faqama maka berdiri siapa Harun. Maka berdiri siapa Arabi. Wajalasa dan duduk siapa Arabi ala rukbataihi di atas kedua lututnya Harun. Baina yadaihi di hadapan Harun. Tunjuk kata otak. Faqala maka berkata siapa Harun, qad jalastu. Saya sekarang sudah duduk. Qala berkata siapa A'rabi, is'al amma badalaka. Silahkan kamu bertanya amma tentang sesuatu. Badalaka yang tampak bagimu. Maksudnya bertanyalah kamu tentang apa saja yang ingin kamu tanyakan. Faqala maka berkata siapa Harun ini kan, akhbirni amma aftaradallahu alaika. Beritahukanlah kepadaku amma tentang sesuatu iftaradallahu yang memfardukan siapa Allah alaika atas kamu. Coba apa yang Allah wajibkan kepadamu. Beritahukanlah kepadaku tentang fardu apa yang diwajibkan Allah kepadamu. Ini pertanyaannya Harun Ar-Rasyid kepada A'rabi. Faqala maka berkata siapa A'rabi, sa'altani an ayyi fardin. Kamu bertanya kepadamu tentang fardu yang mana? Fardu yang mana yang kamu tanyakan kepadaku? Sa'altani an ayyi fardin. Kamu bertanya kepadaku tentang fardu yang mana? An fardin wahidin, apakah Anda bertanya tentang satu fardu? Am an khamsatin, atau bertanya tentang 5 fardu? Am an sab'ata asyara, atau bertanya tentang 17 fardu? An arba'atin wa salasina, atau bertanya tentang 34 fardu? Am an arba'in wa tis'ina, atau bertanya tentang 94 fardu? Am an wahidin fi tuli umri, ataukah engkau bertanya tentang satu dalam seumur hidupku, dalam sepanjang umurku? Am an wahidin min isnai asyara, atau bertanya tentang satu dari 12? Au an wahidin min arba'ina, atau bertanya tentang satu dari 40? Am khamsatin min mi'ataini, atau bertanya tentang 5 dari 200. Luar biasa nih A'rabi ini. Kalau kamu bertanya tentang fardu yang mana, apakah yang kamu tanyakan itu satu fardu saja, atau yang kamu tanyakan tentang 5 fardu, tentang 17 fardu, tentang 34 fardu, tentang 94 fardu?
ataukah tentang satu dalam sepanjang umurmu, atau bertanya tentang satu dari 12, atau bertanya tentang satu dari 40, atau tentang 5 dari 200. Fadhika Harunuh, maka tertawalah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pun tertawa geli dengan apa yang disampaikan oleh Arabi. Hatta talqa ala kofahu istihza'an bihi, sehingga dia akentang terentang atas kudunya, dia akentang kofane kacepleng, istihza'an bihi, karena meremehkan terhadap Arabi. Ya. Harun ar-Rasyid akentang dengan posisi yang mengisyaratkan sebagai pelecehan terhadap Arabi. Sumbakalah, kemudian berkata siapa Harun ar-Rasyid, sa'altuka an fardika fa'ataitani bihisabil jahri. Sa'altuka an fardika, saya bertanya kepadamu tentang fardumu. Yang aku tanyakan itu tentang fardu yang diwajibkan Allah kepadamu, tapi ternyata fa'ataitani bihisabil jahri, kamu datang kepadaku dengan perhitungan masa, tahun atau umur. Tentang yang kamu sampaikan adalah perhitungan masa, 2, 3, 4. Faqalah, maka berkata siapa Arabi, ya Harun, wahai Harun, laula anna ad-dina bil hisabi lama akhadallahu al-khalaiqa bil hisabi yaumal qiyamati. Laula anna ad-dina bil hisabi, seandainya tidak, sesungguhnya agama adalah dengan perhitungan. Perhitungan itu adalah sangat urgen dalam agama. Seandainya tidak karena agama itu dengan berdasarkan hitungan, lama akhadallahul khalaiqa, niscaya tidak menghukum siapa Allah kepada makhluk-makhluk berdasarkan hisab pada hari kiamat. Jadi hisab dalam agama itu sangat urgen. Buktinya nanti pada hari kiamat semua makhluk itu akan dihisab. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang pentingnya hisab. Wa nadha'ul mawazin al-qisfa liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'aw wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Wa nadha'ul mawazin al-qisfa liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'aw wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Quran ni ke bahasa Arab tadi bunyi lain. Wa nadha'ul mawazina, dan kami meletakkan timbangan-timbangan. Al-qisto, yang adil, timbangan yang adil, yang tidak pernah terjadi kecurangan. Di yaumil qiyamati, pada hari kiamat, ai fi yaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'an, maka tidak dizalimi nafsun, siapa satu jiwa, syai'an, sedikit pun. Tidak ada orang yang terzalimi sedikit pun. Wa in kana, jikalau ada apa amal, misqala habatin, adalah seberat biji. Misqala habatin adalah seberat biji, min khardalin, dari sawi. Atayna, kami datang, biha, dengan biji itu, wa kafa bina, dan cukup kami, hasibina, sebagai yang memberikan perhitungan. Wa kafa bina, dan cukup kami, bina ni kan jadi fa'ilnya, kafa abadnya huruf jar zaid. Wa kafa bina, dan cukup kami, ya, hasibina, halai menjadi
melakukan perhitungan. Jadi perhitungan itu penting. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan saya tadi penuh dengan perhitungan. Fawadhiba Harun min qawlihi ya Harun. Maka marahlah Harun dari perkataan Arabi ya Harun. Masa mapas ngucap wahai Harun. Padahal Harun adalah Amirul Mukminin. Bok na Jokowi umpamanya ngucap. Tada Pak Jokowi. Faghadiba Harunu maka marahlah siapa Harun min qawlihi dari perkataan Arabi ya Harun. Masa langsung ngucap ya Harun. Walam yakul ya Amirul Mukminin, dan dia tidak mengatakan ya Amirul Mukminin. Marah ya, tersinggung. Terlalu mapas dan masyhur. Waqalah dan berkata siapa Harun, ya Arabi, wahai Arabi, in fassarta ma qultu najauta. Jikalau engkau menafsiri apa yang aku katakan, najauta, engkau selamat. Jikalau engkau menafsiri, menjelaskan apa yang kamu katakan, kamu selamat. Wa illa jikalau kamu tidak benar menjelaskan apa yang kau yang katakan, amartu bidorbi unukika. Saya akan perintahkan untuk membunggal lehermu, diletakkan baina Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Ini ancamannya Harun ar-Rasyid kepada Arabi. Faqala sahibuhu, maka berkata siapa temannya Harun ar-Rasyid yang tadi disebut Hajib, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ufu anhu, maafkanlah dia, suruh maaf. Jadi pangiring ngasih ngucap ufu anhu, maafkanlah dia, wahabhu, dan serahkanlah dia lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa lihadzal maqami syarifi, dan kepada posisi yang mulia ini, yakni tanah haram. Jadi Harun ar-Rasyid disarankan oleh pengiringnya, oleh hadamnya, agar supaya memaafkan saja. Fadhahika al-A'rabiyyu min qawlihima. Tertawalah A'rabi itu dari perkataan Harun ar-Rasyid dan hajibnya. Hatta stalqa ala kofahu, sehingga akhirnya terlentang A'rabi di atas kudunya. Faqala maka berkata lahu kepada A'rabi Harunu, siapa Harun, mimma tadhaku, kamu ketawa sama siapa? Bukan agelak ka siapa? Faqala lahu Harunu, mimma tadhaku, kepada siapa kamu tertawa? Faqalah maka berkata siapa Arabi, ajaban minkuma, heran kepada kalian berdua. Kalian yakni Harun dan pengiringnya. Illa adri ayyukuma ajhalu, karena saya tidak tahu siapa di antara kalian yang paling bodoh. Illa adri ayyukuma ajhalu, karena saya tidak tahu ayyukuma ajhalu, mana di antara kalian berdua yang lebih bodoh. Apakah engkau Amirul Mukminin atau pengiringmu yang lebih bodoh? Alladzi yastauhibu ajalan qad hadarah, amil ladzi yastajilu ajalan lam yahdur. Yang paling bodoh itu apakah alladzi orang alladzi yastauhibu ajalan, yang minta tangguh, minta diberikan tempo, qad hadara, yang sudah benar-benar datang, amil ladzi, ataukah orang yastajilu, yang ingin mensegerakan ajalan kepada tempo, lam yahdur, yang belum hadir. Kalau Harun ar-Rasyid kan ingin segera bertindak, sementara pengiringnya mengatakan maafkanlah dia. Jadi Harun ar-Rasyid ini adalah
orang yang ingin segera bertindak padahal waktunya belum jatuh tempo, sementara hadamnya minta diberikan tempo padahal temponya sudah sampai. Yang lebih bodoh itu yang mana? Alladzi yastauhibu ajaran qad hadara amil ladzi yastajilu ajaran lam yahdu. Apakah orang yang minta tempo akan minta penangguhan terhadap tempo yang sesungguhnya sudah jatuh tempo, ataukah orang yang minta segera datangnya tempo padahal belum jatuh tempo? Amma su'aluka amma faradallahu alayya faqad faradu alayya faraidu katsiratan. Amma su'aluka, adapun pertanyaanmu, amma faradallahu tentang sesuatu yang memfardukan siapa Allah alaihi atas aku, faqad fatarada alayya faraidu katsiratan, maka sungguh-sungguh memfardukan siapa Allah alayya atas aku, memfardukan faraidu katsiratan kepada beberapa fardu yang banyak. Kalau Anda bertanya tentang apa yang difardukan Allah kepadaku, maka jawabnya banyak sekali fardu yang difardukan Allah kepadaku. Fa amma qauli laka an fardin wahidin, adapun perkataan saya kepadamu tentang satu fardu, bahwa dinul Islami, itu maksudnya adalah agama Islam. Itu pertanyaannya. Anda tanya kepadaku tentang satu fardu atau apa? Yang dimaksud satu fardu itu adalah agama Islam. Wa amma qauli laka an khamsatin, adapun perkataan saya kepadamu tentang 5, apakah Anda yang kamu tanyakan itu tentang 5 fardu? Fahiya as-salawatul khamsu, itu adalah salat yang 5 waktu. Wa amma qauli laka an sab'ati asyara, adapun perkataanku kepadamu tentang 17 fardu, fahiya sab'ati asyara rakaatan, maka itu yang dimaksud adalah 17 rakaat dalam sehari semalam. Salat fardu. Salat fardu dalam sehari semalam adalah terdiri dari 17 rakaat. 4, 2. Wa amma qauli laka an arba'atin wa salasina, adapun perkataanku kepadamu tentang 34, apa itu? Fahiya as-sajadatu, itu adalah sujud-sujud. Artinya sujud di dalam sholat yang 5 waktu dalam sehari semalam itu ada 34 sujud. Wa amma qauli laka an arba'in wa tis'ina fahiya at-takbirat. Adapun perkataanku kepadamu tentang 94, itu apa yang dia maksud? Itu adalah takbir. Takbir salat 5 waktu dalam sehari semalam terdiri dari 94 takbir. 94 takbir. Apakah itu fardu? In kana huwa yara wujubaha, jikalau dia berpendapat akan wajibnya yang 94 takbir. Aw arada bi fardiyatiha ta'kidah, atau dia bermaksud dengan kefarduannya 94, dia bermaksud ta'kidah akan kemuakkatannya 94. Wahia, adapun takbir yang 94, wajibatun inda Ahmad, adalah wajib menurut Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, takbir yang 94 kali
dalam sehari semalam itu bukan sunat tapi wajib. Ditambah wat tasmi'u dan tasmi' sami Allahu liman hamidah wajib juga menurut Imam Ahmad. Wat tahmidu dan tahmid Rabbana lakal hamdu. Tasmi' ini kan sami Allahu liman hamidah, tahmid maksudnya Rabbana lakal hamdu firrafi minar ruku'i ketika bangun dari ruku'. Wat tasbihu dan tasbih fir ruku'i di dalam ruku'. Wasujudi dan sujud marratan sekali-sekali. Sekalian hitung ini wajib menurut Imam Ahmad. Sekalian tapi. Wasu'alul maghfirati dan memohon ampunan. Rabbi firli warhamni. Wajib kia. Kalau menurut kita yang wajib kan hanya takbiratul ihram. Selebihnya adalah sunnah. Fa in taraka minha syai'an amdan, jikalau orang meninggalkan minha dari itu semua, takbir yang 94, tasbih, tasmih, tahmid dan seterusnya, amdan dengan sengaja, batalat sholatuhu maka batal sholatnya. Kalau sengaja batal sholatnya, awsahwan atau karena lupa sajada disahwi maka sujud sahwi. Wal muradu bi fardiyatiha, adapun yang dimaksud dengan kefarduannya takbir yang 94, takiduha adalah kemuakkadannya, artinya dianjurkannya, sangat dianjurkannya. Karena sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, maka disebut sebagai sesuatu yang fardu. Wa illa jikalau yang dimaksud bukan itu, fa khamsatun minha, adapun 5 dari yang 94, wajibatun adalah wajib. Wa hiya adapun yang 5, takbiratut taharrumi adalah takbiratul ihram. Wal baqi sunnatun, sisanya adalah sunnah. Kalau menurut selain Imam Ahmad. Wa amma qauli laka an wahidin fi tuli umri fa huwa hajjatul islami. Adapun perkataanku kepadamu tentang satu, apakah yang kamu tanyakan itu adalah satu fardu di dalam sepanjang umurmu? Apa itu maksudnya? Fahiyya hajjatul islami, yang dimaksud adalah haji Islam. Haji Islam yakni haji yang menjadi salah satu rukunnya Islam, yakni haji yang pertama. Kalau haji orang berkali-kali. Kalau orang haji dalam seumur hidupnya 5 kali, maka yang disebut hajjatul Islam ya haji yang pertama. Wa amma qauli laka an wahidin min asara, adapun perkataanku kepadamu tentang 1 dari 12, apakah yang kamu tanyakan itu adalah salah satu fardu, adalah satu hal dari 12, fahuwa maka adapun wahid syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan. Yajibu shaumuhu, wajib apa memuasai bulan Ramadan, minis nai asyara syahran dari 12 bulan. Dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Sementara dari 12 bulan itu ada 1 bulan yang wajib orang berpuasa, wajib di dalam bulan itu. Ini namanya 1 dari 12 ya. Wa amma qauli laka an wahidin min arba'ina, adapun perkataanku kepadamu tentang 1 dari 40, apa itu? Fahuwa zakatuz zahabi, itu adalah zakat emas. Dinarun min arba'in dinaron, 1 dinar dari 40 dinar. Kita tahu bahwa nisabnya emas itu adalah 20 dinar. Kalau orang memiliki emas 20 dinar, maka zakatnya setengah dinar kan. Kalau memiliki 40 dinar kan berarti 1 dinar ini zakat. Ini kan luar biasa ini pertanyaannya.
Wa amma qauli laka an khamsatin min mi'ataini, adapun perkataanku kepadamu tentang 5 dari 200, fahiyya maka adapun 5 dari 200 adalah khamsatu dirham, adalah 5 dirham, zakatu mi'atai dirhamin, zakatnya 200 dirham. Dirhamnya ke perak, nisabnya perak adalah 200 dirham. Zakatnya 2,5%, sehingga kalau orang memiliki perak 200 dirham maka zakatnya 5 dirham. Summa qala wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabi dari cerdas pertanyaan ganito di bola guna was. Benar. Puna wasra ini.